Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas soal matematika tentang lingkaran berdasarkan topik yang harus dipelajari ketika kemarin kita persiapan PTS 2 ya, untuk materi lingkaran matematika peminatan kelas 11. Langsung kita mulai saja dari yang nomor 1. Topik yang pertama yaitu menentukan persamaan lingkaran apabila diketahui pusat dan juga jari-jarinya. Jadi untuk membuat lingkaran, persamaan lingkaran, maksud ibu itu dua hal yang diperlukan. Yang pertama yaitu pusat, yang kedua jari-jari. Jadi kalau dua hal itu belum ada, maka kita harus cari minimal dua hal itu, pusat dan jari-jari. Nah di nomor 1 itu pusat dan jari-jarinya sudah diketahui, berarti sudah mudah malah ya. Misal pusatnya adalah min 1,6, kemudian jari-jarinya 10 begitu. Nah persamaan lingkarannya bagaimana? Ini akan kita buat persamaan bakunya. Berarti kita tulis di sini x, kalau di sini min 1, min 1 berarti plus. Gampangannya kalau di sini min, ini plus. Kemudian di sini y, kalau ini positif berarti di sini negatif. Jangan kebalik ya. Sama dengan R kuadrat, R-nya 10, berarti 10 itu harus dikuadratkan menjadi hasilnya 100, seperti itu. Jangan lupa dikuadratkan. Nah inilah persamaan lingkaran yang pusatnya min 1,6, jari-jarinya 10 gitu ya, mudah kan? Berikutnya langsung lanjut saja, nomor 2. Menentukan bentuk baku persamaan lingkaran apabila diketahui bentuk umumnya. Nah yang seperti nomor 1 itu adalah bentuk baku. Nah ini yang diketahui bentuk umum. Berarti kita contoh soalnya kita buat seperti ini ya. Biasanya kalau bentuk umum x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 4x min 12 y terus min 5 sama dengan 0. Ini contoh soalnya, ini adalah persamaan dalam bentuk umum, akan kita ubah jadi bentuk baku. Ini ubah jadi bentuk baku. Caranya bagaimana? Begini. Kita buat dulu wadahnya ya. Ini bentuk baku seperti ini. Kemudian di sini x, ini y. Nah, kemudian ini kita lihat angkanya 4. Ini 4, berarti separohnya. Separohnya 4 berapa? Plus 2. Nah, yang ini min 12. Separohnya min 12 berapa? Yaitu min 6. Begitu. Baru kita urusi yang ruas kanan. Ini min 5, itu kita pindahkan ke kanan jadi 5. Kemudian perlu ditambahkan. Ditambahkan apa? Tambah 2 kuadrat, yaitu 4. Ditambah lagi dengan min 6 kuadrat. Min 6 kuadrat. Hasilnya berapa min 6 kuadrat? 36. Jadi persamaan bakunya nanti adalah x plus 2 kuadrat ditambah y min 6 kuadrat sama dengan 36 tambah 4, 40 ditambah 5, 45. Begitu. Gampang kan? Yang perlu diperhatikan untuk soal yang seperti ini adalah ini pindah ruas. Kalau pindah ruas berarti tandanya berubah. Terus jangan lupa setelah dipindahkan ini perlu diberi teman. Temannya siapa? Sebelah sini kuadrat dan yang ini kuadrat. Itu yang sering lupa di sebelah situ. Berikutnya nomor yang ketiga yaitu menentukan pusat jari-jari atau menentukan pusat atau jari-jari lingkaran dari bentuk umum persamaan lingkaran. Dengan contoh yang sama seperti nomor 2 ya.
Bentuk umumnya adalah kita pakai yang seperti nomor 2, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 4x min 12y min 5 sama dengan 0. Untuk soal yang seperti ini, kamu bisa dengan mengubah ke dalam bentuk baku dulu, sehingga nanti ditemukanlah bentuk bakunya seperti yang ini ya. Dari bentuk baku, gampang untuk melihat pusat dan juga jari-jarinya. Coba dari bentuk baku yang ini, pusat dan jari-jarinya apa? Pusatnya adalah, kalau di sini ini 2, berarti jadi min 2. Ini min 6, berarti nanti B kecilnya 6. Gitu, udah ketemulah pusatnya. Nah, jari-jarinya bagaimana? Kita lihat yang ruas kanan. Ini adalah jari-jari kuadrat. Berarti kalau mau cari jari-jarinya di akar. Jari-jari atau R-nya berarti akar 45. Itu cara yang pertama ya. Ubah dulu ke dalam bentuk baku. Jadi cara pertama, ubah ke bentuk baku. Cara mengubahnya seperti nomor 2. Nah, cara yang kedua itu pakai rumus. Rumusnya apa? Untuk cari pusat itu min setengah A besar, min setengah B besar. Nah, ini tuh apa sih? Min setengah A besar, min setengah dikali A besarnya yang mana? Ini, min setengah kali 4, berarti min setengah kali B besar mana? Min 12. Nah, hasilnya menjadi min setengah kali 4 min 2. Kemudian min setengah kali min 12 berarti 6. Sama ya ketemunya seperti yang tadi. Nah, cari R-nya bagaimana? Itu ada rumusnya. R itu bisa dicari dengan menggunakan akar. A kecil kuadrat ditambah B kecil kuadrat dikurangi C besar. A-nya bisa dilihat dari mana? Ini dia A. Berarti min 2 kuadrat. Min 2 kuadrat 4 ditambah ini B. B-nya 6. 6 kuadrat 36 dikurangi C besarnya min 5. Berarti min 5. Kalau dihitung hasilnya 4 tambah 36 40. Min jadi plus, berarti akar 45. Ketemunya sama seperti cara yang pertama, mengubah ke dalam bentuk baku. Kamu bebas bisa mengerjakan dengan cara pertama maupun dengan cara yang kedua. Berikutnya nomor 4. Menentukan variabel yang belum diketahui pada suatu persamaan lingkaran apabila diketahui jari-jarinya. Misal ada persamaan lingkaran yang seperti ini. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X min 4Y terus plus M. Nah, ini M itu adalah variabel yang belum diketahui. Nah, ini akan kita cari nilainya. Tapi selain diketahui persamaannya, ini juga diketahui jari-jarinya. Berarti misal jari-jarinya itu 6. Gini ya. Kita cari nilai M. Caranya adalah kita bisa ubah ke dalam bentuk baku. Seperti tadi. Caranya ditulis seperti ini dulu. Ini X, ini Y, terus separohnya 2, 1, separohnya min 4, min 2. M pindah ruas ke kanan, berarti jadi min M, jangan lupa ditambah 1 kuadrat 1, min 2 kuadrat itu 4. Jadi min M tambah 1 tambah 4 atau min M tambah 5. Nah, ini tuh adalah R kuadrat ya. Ini adalah R kuadrat. Kenapa? Karena dirumuskan X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya, berarti yang ruas kanan ini adalah R kuadrat. Sehingga bisa kita tulis
R kuadrat adalah min M ditambah 1 tambah 4 berapa? 5. Padahal R-nya adalah 6. Berarti di sini 6 kuadrat itu min M tambah 5. 6 kuadrat 36. Min M tambah 5. M pindah ke kiri jadi positif, 36 ke kanan jadi min 36 ditambah 5, sehingga bisa kita ketahui nilai M-nya adalah min 31. Begitu. Sudah ketemu M-nya berapa. Oke. Nah, kalau misal yang ditanyakan variabel yang sebelah sini itu juga caranya ya sama ya, nanti diubah dulu ke dalam persamaan baku, kamu selesaikan persamaannya. Tapi yang di soal PTS yang dicari yang variabel yang belakang. Jadi caranya seperti ini, nomor 4. Berikutnya nomor 5, menentukan persamaan lingkaran, diketahui pusat dan salah satu titik yang dilaluinya. Jadi bisa kita ilustrasikan dulu ya. Ini ada lingkaran. Yang pertama, misal pusatnya di 0,0, berarti begini. Diketahui, salah bentar, bukan itu. Jadi pertama tuh ada lingkarannya dulu, bukan, belum ada lingkarannya, adanya pusatnya dulu. Ini ada pusat, ada titik. Nah, kita diminta untuk cari persamaan lingkarannya. Ingat, untuk mencari persamaan lingkaran perlu pusat dan juga jari-jari. Jadi yang belum ada adalah jari-jarinya. Jari-jari itu padahal jarak dari titik pusat ke titik yang dilalui, karena nanti lingkarannya bentuknya akan seperti ini. Gitu. Kita cari R tadi dengan cara mencari jarak pusat ke titik yang dilalui. Misal titik yang dilaluinya adalah 2,3. Nanti kita cari. Ini pusatnya di mana? Kalau gambar begini, pusatnya di 0,0. Jadi R-nya jarak pusat ke titik. Nah, rumusnya apa jarak pusat ke titik itu? Rumusnya adalah akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Nah, X2 yang mana? Bebas aja, mau yang 2 atau yang 0 bebas. Ibu pilih X2 nya 2. 2 kurangi 0, 2. 2 kuadrat ditambah 3 kurangi 0, 3 kuadrat. Berarti akar 4 ditambah 9 tambah 4 berapa tuh? 13. R nya akar 13. Jadi nanti persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan akar 13 dikuadratkan, yaitu 13. Begitu. Itu kalau pusatnya di 0,0. Bagaimana jika pusatnya di A, B? Caranya sama, cuman tadi kan dikuranginya 0, sekarang jadinya dikuranginya suatu titik juga. Contohnya ini pusatnya, mana sih bolpennya? Ini titiknya, titik pusatnya misal min 1,2, terus melalui titik 2,3 gitu ya. Ini R-nya sama, yaitu jarak dari pusat ke titik tersebut. Rumusnya juga sama. Akarnya berarti bisa 2 dikurangi min 1 atau min 1 kurangi 2. Ibu pilih yang 2 dikurangi min 1 dikuadratkan ditambah 3 dikurangi 2 dikuadratkan.
Hasilnya adalah 2 ditambah 1 yaitu 3 kuadrat ditambah 3 kurangi 2 1 kuadrat 1. Berarti nanti menjadi 3 kuadrat 9 tambah 1 yaitu akar 10. Itu R-nya. Pusatnya 1,2. Jadi persamaan lingkarannya adalah X plus 1 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan akar 10 dikuadratkan yaitu 10. Begitu. Jadi caranya mah sama, baik pusatnya di 0,0 maupun di A, B. Semoga bisa dipahami ya. Nah, sekarang nomor 6. Nomor 6 menentukan persamaan lingkaran yang menyinggung sumbu X atau sumbu Y. Nah, ini mah gampang banget. Ini diketahui pusatnya. Pusatnya adalah min 3,7. Terus kalau menyinggung sumbu Y, menyinggung sumbu X dulu deh. Itu persamaannya gimana? Ya udah. X ini min 3 jadi plus 3 kuadrat ditambah 7 terus jadinya bukan X, Y min 7 kuadrat. Nah, R-nya itu kalau menyinggung sumbu X itu lihat nilai B. Nilai B-nya kan 7. 7 dikuadratkan 49. Ini persamaannya. Kalau menyinggung sumbu Y gimana? Menyinggung sumbu Y. Sebelah sini mah sama ya karena pusatnya ini sama. Kalau pusatnya beda kamu buat sesuai dengan titik pusatnya. Kalau menyinggung sumbu Y berarti lihatnya nilai A. Nilai A yaitu min 3. Min 3 dikuadratkan berarti 9. Begitu. Ini gampang besok ya. Ini masing-masing soalnya. Ini ada 2 soal kemarin di PTS. Jadi ada yang menyinggung sumbu Y. Soal yang lain nanti menyinggung sumbu X. Begitu. Berikutnya nomor 7, menentukan persamaan lingkaran melalui titik AB dan AB-nya itu sebagai diameter lingkaran. Jadi ada 2 titik, titik A misal min 1,5 dan ada juga titik B. Titik B-nya 3,7. Ini misal titiknya. Kita akan menentukan persamaan lingkaran. Ingat, untuk membuat persamaan lingkaran yang diperlukan adalah ada 2, pusat dan jari-jari. Nah, ini belum ada semua, pusatnya belum tahu, jari-jarinya juga belum tahu. AB ini sebagai diameter. Kita beri tanda dulu ya. AB-nya sebagai diameter berarti titik pusatnya di mana? Titik pusatnya itu ada di tengah-tengah AB. Pertama-tama kita cari titik pusatnya dulu. Caranya bagaimana? Kita jumlahkan X-nya terus dibagi 2. Ini berarti sebelah sini X-nya min 1 ditambah dengan 3 terus dibagi 2. Y-nya nanti juga sama, 5 ditambah 7 terus dibagi 2. Sehingga bisa kita ketahui pusatnya adalah min 1 tambah 3, 2 bagi 2, 1. 5 tambah 7, 12 bagi 2, 6. Nah, ini pusatnya. Terus jari-jarinya bisa kita cari dengan mencari jarak dari pusat ke titik A, boleh, maupun ke titik B. Di sini Ibu mau cari dari pusat ke titik B aja ya. Bebas sih sebenarnya mau ke A mau ke B. Oh, ini sama sini. Ini R-nya. Jarak titik ke titik tadi rumusnya adalah ini, pokoknya jarak titik ke titik, titik ke garis kamu harus hafal. Jarak titik ke titik berarti ini 3, sebelah sini 3,
ini 1, berarti 3 dikurangi 1 kuadrat ditambah 7 dikurangi 6. 7 dikurangi 6 kuadrat sama dengan akar 3 dikurangi 1 2 kuadrat 4. 7 kurangi 6 1 kuadrat 1, berarti R nya adalah akar 5. Pusatnya ada, ini jari-jarinya ada, kita bisa membuat persamaan lingkarannya. X min 1, ini lihat dari pusatnya ya, pusatnya kan 1,6. Y min 6 kuadrat sama dengan R dikuadratkan, akar 5 kuadrat itu 5. Begitu, ini jawabannya ya. Nah, selanjutnya nomor 8, menentukan persamaan garis singgung apabila diketahui titik singgungnya. Wah, ini soal yang sangat mudah, bisa simsalabim, gak usah oret-oretan juga ketemu. Ingat ya, yang perlu diingat itu adalah di sini ada kalimat diketahui titik singgungnya. Nah, letak titik singgung itu pasti pada lingkaran. Jadi di sini ditulis juga titik tersebut pada lingkaran. Contohnya seperti ini. Ada lingkarannya x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan titik singgungnya dulu deh. Titik singgungnya min 2,5 begini. Ini titik singgung. Berarti lingkarannya x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 29. Begitu. Atau kalau kamu kurang yakin, kamu bisa mengecek kembali dengan mensubstitusikan titik singgung ke dalam lingkaran, yaitu x-nya diganti min 2, berarti 4 ditambah 5 kuadrat 25, hasilnya 29. Kalau sudah titik singgungnya itu diketahui, menentukan PGSL-nya tinggal mensubstitusi. PGSL tinggal substitusi ke rumus-rumusnya. X1 kali X tambah Y1 kali Y sama dengan R kuadrat. Berarti X1 nya kita ganti dengan min 2. Min 2 dari mana ini? Min 2X ditambah 5Y sama dengan R kuadratnya 29. Gitu caranya. Ini dengan syarat titiknya merupakan titik singgung alias titik pada lingkaran. Bisa langsung di substitusi. Lihat di sini, ini min 2, kalau min 2 berarti min 2x tambah 5y sama dengan jari-jari kuadrat. Selesai. Nomor yang ke-9, menentukan persamaan garis singgung apabila diketahui gradiennya. Nah, ini pertama-tama kita tahu apanya dulu nih ya, tahu persamaan lingkarannya dulu, biasanya begitu. Ini contoh yang pertama, kalau lingkaran yang pusatnya 0,0, x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 10, misal begitu. Terus diketahui gradien itu m, gradiennya misal min 5. Nah, persamaan garis singgungnya bagaimana? Kita ingat-ingat dulu rumusnya. Rumusnya adalah y sama dengan mx plus minus r akar m kuadrat ditambah 1. Ini kalau nggak ingat rumusnya nanti bingung, jadi harus diingat-ingat ya. Berikutnya kita substitusikan, m-nya itu min 5, ya udah ganti angka min 5. Min 5x plus minus r-nya berarti berapa? Di sini 10. Apakah r-nya 10? Bukan ya, r-nya adalah
akar 10 karena ini R kuadrat. R kuadratnya 10, R-nya akar 10 dikali akar M kuadrat, berarti min 5 dikuadratkan, 25 ditambah 1 hasilnya nanti 26. Berarti Y sama dengan min 5X plus minus akar 10 akar 26. Y sama dengan min 5X plus minus, jadi berapa ini? Akar 260, atau ini bisa disederhanakan ya, akar 260. Cara menyederhanakannya bagaimana? Sebenarnya simple. Kalau kita buat tadi tetap akar 10 dan akar 26. Akar 10 itu kan 2 kali 5. 26 itu kan 2 kali 13. Nah, 2-nya kan ada 2, 2-nya keluar 1. Menjadi 2 akar 5 kali 13. Ingat kalau di sini di bawah akar itu ada 2, kalau dikeluarkan tinggal jadi 1. 5 kali 13 65, berarti 2 akar 65. Berarti ini bisa kita ganti ya sama dengan min 5x plus minus 2 akar 65. Begitu ya. Nanti tinggal dilihat di pilihan ganda yang mana yang ada di opsi. Itu tadi kalau pusatnya 0,0. Nah, sekarang kalau pusatnya bukan di 0,0 tapi di A, B, bagaimana caranya? Lingkarannya kalau pusatnya di A, B, tentu saja bentuknya akan seperti ini. Contohnya ya. X min 1 kuadrat ditambah Y plus 2 aja lah, kuadrat sama dengan 10. Nah, terus rumusnya apa? Sebelumnya kita tuliskan dulu ya, gradiennya samakan aja dengan yang tadi, yaitu min 5. Rumusnya beda sedikit, kalau tadi cuma Y, sekarang ada Y min B nya sama dengan M dikali, kalau tadi cuma X, MX ini ya, MX, sekarang M kali X min A plus minus R akar M kuadrat tambah 1. Pokoknya kamu ingat-ingat dua rumus ini harus ingat sama yang ini. Kalau pusatnya 0,0 dan A, B beda. Bedanya juga cuma sedikit sih. Berikutnya kita substitusikan Y min B itu mana? Kita bisa lihat di soal. Kalau di soal Y plus 2 langsung ditulis Y plus 2. Gak usah pusing-pusing mikirin Y min B itu apa. Kamu lihat di soal Y plus 2 disalin sesuai dengan soal, yaitu Y plus 2, M-nya itu min 5, X min A yang mana? Ya yang ini. Berarti X min 1. Jangan kamu ubah-ubah tandanya ya. Kalau ini min 1, tetap tulis min 1. Plus minus R-nya akar 10 M kuadrat plus 1 tadi sama ya, M kuadrat plus 1 nya berarti min 5 dikuadratkan tambah 1 yaitu 26. Y plus 2 sama dengan min 5 kali X, min 5X, min 5 kali min 1 yaitu plus 5 plus minus akar 10 kali akar 26 tadi adalah 2 akar 65 hasilnya. Di sini masih ada angka 2, perlu kita pindahkan ke ruas kanan. Ingat, pindahkannya jangan ke sini, ini no. Jangan ke paling belakang. Pindahkannya sebaiknya ke tengah sini. Oke, ya. Nah, setelah dipindahkan menjadi min 5x plus 5, 2 ke kanan jadinya min 2, baru tulis plus minus 2 akar 65. Kenapa tidak dipindahkan ke belakang? Karena kalau dipindahkan ke belakang boleh-boleh saja sih sebenarnya, cuman rawan salah nanti ketika kita menghitung. Harusnya yang plus minus itu yang cuma 2 akar 65. Kalau pindah ke belakang kamu jadi galau, min 2 nya ini plus minus apa enggak.